It's time to flourish. Kita telah mengikuti pelatihan tentara kebangunan rohani dan khususnya mengajar tentang pembebasan dan menjawab pertanyaan yang mungkin kamu miliki tentang pembebasan. Hari ini saya akan terus mengajar tentang pembebasan dan menjawab pertanyaan yang mungkin kamu miliki tentang pembebasan. Amin. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan sekarang yang mungkin ditanya banyak orang tentang pembebasan. Ada banyak orang dan sering sekali orang tidak tahu banyak tentang pembebasan. Dan mereka benar-benar tidak tahu seberapa lazimnya setan. Dan seberapa umum hal itu bagi banyak orang. Banyak orang Kristen terikat oleh setan, oleh penindasan iblis, dan begitu banyak orang yang minta tolong kadang-kadang untuk orang-orang yang butuh dibebaskan. Kenapa kamu tidak bisa mengkhotbahkan pertobatan saja? Tidak bisakah kamu hanya mengkhotbahkan pertobatan saja dan orang-orang akan dibebaskan? Banyak orang berpikir bahwa yang diperlukan hanyalah memberitakan pertobatan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan itu. Jadi ada perbedaan antara memiliki setan atau penindasan setan atau kup, apapun sebutannya. Ada perbedaan antara itu dengan dagingmu yang menjadi kuat. Ada perbedaan. Karena ketika dagingmu kuat, kamu akan memiliki keinginan daging sepanjang waktu. Dan kamu akan merasa jadi dipimpin dan sangat cenderung melakukan keinginan daging. Dan itulah mengapa, seperti yang saya ajarkan minggu lalu, penting sekali kita bertumbuh secara rohani dan mengikuti perintah Tuhan dan firman-Nya. Seperti menyalibkan daging. Untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, itu seperti 2-in-1. Berserah kepada Tuhan dan mengikuti perintah-Nya dan menyalibkan daging. Begitulah yang harus dilakukan. Dan untuk menyangkal kedagingan kita, di mana kita memiliki dorongan hati dan keinginan, karena kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita memiliki kuasa dan kekuatan bersamanya. Dia akan membantu kita untuk mampu menekan kedagingan kita. Kita harus mengambil tindakan itu, bahwa kita harus menyangkal diri kita sendiri. Oke? Tapi ada perbedaan antara memiliki iblis dengan tidak memiliki iblis, tetapi dagingnya kuat. Dan kamu harus membuatnya tunduk pada Roh Kudus dan menyangkal dirimu sendiri dan menyalibkan dirimu sendiri. Ada perbedaannya dan banyak orang tidak menyadarinya. Ada beberapa orang yang benar-benar tidak pernah mengalami penindasan iblis. Dan mereka menjalani kehidupan Kristen yang baik. Dan mereka melihat orang lain dengan masalah-masalahnya seperti gangguan kecemasan, depresi, dan kecanduan. Dan karena itu tidak banyak dibicarakan, orang-orang ini yang tidak mengalami penindasan iblis, mereka dapat melihat orang lain dan berpikir, oke, kamu pasti memiliki masalah ini karena kamu tidak bertobat. Kamu masih kurang menyalibkan daging. Dan itu tidak benar. Itu bisa menjadi alasan bagi sebagian orang. Bisa jadi ketika kamu tidak menyalibkan dagingmu,
Itulah salah satu cara membuka untuk iblis. Itulah salah satu caranya. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Seperti yang saya bagikan beberapa minggu yang lalu, saya beritahu bahwa ada berbagai cara iblis dapat masuk melalui pintu yang terbuka. Salah satunya adalah melalui dosa, atau tidak menyelipkan dagingmu, berdosa secara aktif. Tetapi itu hanya salah satu dari banyak cara iblis bisa masuk. Pintu iblis yang terbuka, dan itu bisa melalui pelecehan, tetapi biasanya iblis masuk karena setelah seseorang dilecehkan. Seketika itu iblis tahu bagaimana menyerang titik lemah itu. Melalui kebohongan apa yang harus diberikan. Jadi jika seseorang dicabuli oleh sesama jenis atau dianiaya secara seksual atau dicabuli sesama jenis, yang terjadi adalah iblis akan langsung menaruh pikiran dan hasrat seksual bahkan pada anak kecil yang sesama jenis. Iblis akan mengirim itu. Dan kalau dia sudah tahu titik lemah seseorang, maka dia akan terus mengirimkan kebohongan. Jika itu seperti penganiayaan atau pelecehan atau percabulan apapun, iblis akan secara strategis mengirimkan kebohongan kepada orang yang mudah mengatakan, ini salahmu. Atau kamu harusnya malu, kamu kotor, kamu harus terus mencari seks dan perhatian untuk cinta. Semua kebohongan ini dikirimkan oleh iblis secara strategis. Dia tahu persis apa yang harus dikirim. Itu seperti titik lemah seseorang ketika dianiaya. Dan yang terjadi pada anak-anak atau bisa juga terjadi pada orang dewasa, mereka tidak diperlengkapi untuk memahami bahwa, oh, ini bukan pikiran dan keinginan alamiku. Ini bukan aku. Ini bukan identitasku. Ini bukan sebagaimana aku dilahirkan. Tapi ini sebenarnya adalah kebohongan iblis yang datang ke kepalaku. Dikirim secara strategis karena saya dicobai. Mereka tidak menyadari itu. Jadi mereka pikir itu adalah pikiran sendiri. Padahal mereka tidak diperlengkapi dengan datang ke gereja, di mana kuasa Tuhan berada, dan anak-anak di sini sedang diperlengkapi. Ada anak-anak di sini. Mereka dapat diperlengkapi sekarang. Mereka memahami sesuatu dari roh. Mereka memahami hal-hal dari roh. Tetapi ketika Anda tidak diperlengkapi dengan pengetahuan ini, inilah yang terjadi sesungguhnya di alam roh. Dan kamu tidak diperlengkapi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika ancaman datang. Apa yang harus kamu lakukan adalah untuk tunduk pada Tuhan melawan iblis, dan iblis harus melarikan diri. Kamu tunduk pada Tuhan, katakan, aku tunduk pada Tuhan apapun yang Tuhan katakan tentangku. Dia mengatakan bahwa ini adalah identitas saya. Aku adalah anak Tuhan, aku bersih, aku murni, aku kebenaran Tuhan. Tidak peduli apa yang dicobai iblis padaku. Tidak peduli kebohongan apa yang terjadi kepalaku. Inilah yang Tuhan katakan. Tunduk kepada Tuhan dengan percaya kepada firman-Nya. Dan berpegang teguh pada firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan menyatakan firman-Nya. Lalu kamu melawan iblis. Aku menolak kebohongan-kebohongan ini, bahwa ini adalah salahku makanya aku dicobai. Aku menolak kebohongan-kebohongan ini, bahwa aku tertarik pada sesama jenis, dan lain-lain. Aku menolak kebohongan ini. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu tidak akan membuka pintu pada iblis. Jadi itulah yang terjadi dengan pencobaan. Itu bukan ketika kamu dicobai, ketika itu juga iblis langsung masuk. Tetapi karena orang-orang tidak diperlengkapi untuk menghadapi peperangan roh ketika mereka dicobai. Sehingga mereka membuka pintu dan mereka tidak tahu bahwa mereka membuka pintu. Tapi sebenarnya mereka membuka pintu dengan menyetujui kebohongan iblis. Jadi itu rekap dari 2 minggu lalu. Itulah salah satu cara iblis bisa masuk dan juga kutukan generasi turun-temurun dari dosa turunan. Dari pintu masuk, dari sihir dukun yang bisa dilakukan pada generasi sebelumnya, begitulah cara iblis bisa datang. Itu bukan salah seseorang, maka itu tidak ada hubungannya dengan dosa orang tersebut, tapi dosa generasi sebelumnya. Itu salah satu caranya juga iblis itu bisa datang. Jadi, bagaimanapun juga, untuk berpikir bahwa kamu hanya perlu mengatakan, oh, kamu perlu bertobat, kamu pasti terlalu banyak berdosa, dan kamu harus berhenti berbuat dosa.
dan itulah mengapa Anda dikuasai iblis. Itu sangat salah. Ketahuilah, itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu sangat-sangat salah, karena yang dilakukannya adalah mempermalukan orang dengan penindasan iblis. Dan itu tidak baik. Kita dipanggil untuk menjadi bejana kasih dan sayang Tuhan. Jangan pernah malu. Jadi, pertama-tama, itu sebabnya ini tidak benar bahwa kamu hanya perlu mengkhotbahkan pertobatan, karena ada juga pada kasus tertentu seseorang memang membuka pintu pada iblis melalui dosa, dan mereka benar-benar perlu bertobat. Mereka perlu menutup pintunya kembali. Itu benar. Tapi tertulis dalam Alkitab Yesaya 10 ayat 27, kuk itu akan hancur karena pengurapan. Dan bahkan ketika seseorang membuka pintunya karena dosa, karena tidak bertobat, karena tidak menyalibkan dagingnya, meskipun itu masalahnya, mereka masih dalam perbudakan sekarang. Dan hanya mengkhotbahkan pertobatan saja tidak akan membebaskan mereka. Dan itu akan membuat mereka merasa sangat buruk tentang diri mereka sendiri. Dan inilah yang sering dialami banyak orang. Contohnya pria dari San Antonio baru saja tiba di sini. Dia berkata dia mencoba berhenti dari pornografi selama 50 tahun. Dia berusaha sendiri, dia telah mencobanya. Dan banyak sekali orang yang mencoba berusaha sendiri. Mereka tidak ingin berbuat dosa. Mereka terus mencoba, mereka melakukan segalanya dengan benar. Mereka melakukan semua yang firman Tuhan katakan. Dan kebenarannya adalah ketika seseorang yang belum banyak mengalami penindasan iblis, mereka baik dan mereka berkhotbah. Kamu harus berhenti berbuat dosa. Kadang, orang yang mereka ajak berkhotbah itu sedang mengalami penindasan iblis. Katakanlah kecanduan porno. Mungkin terjadi di setiap area hidup mereka. Mereka hidup lebih murni dan suci kadang dibandingkan orang yang berkhotbah. Kamu harus berhenti berbuat dosa. Karena orang itu sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan orang itu sangat serius tentang ingin bebas. Sehingga mereka berusaha melakukan segalanya dengan benar. Mereka teliti, mereka serius dalam alam roh. Yeah. Jadi, pengurapan itu yang menghancurkanku. Jadi, untuk mengkhotbahkan pertobatan saja tidak bisa. Kita perlu pengurapan. Kita perlu pengurapan untuk menghancurkanku. Dan jadi maksud saya, yang saya sedang ajarkan sekarang seperti pelayanan sebagai bejana Tuhan. Bagaimana kamu melayani orang lain, ini sangat penting bahwa kita datang dengan cara ini seperti aku ingin melihat orang ini bebas atau sembuh. Kita tidak memikirkan dosanya. Oke, kita tidak memikirkan tentang beritakan pertobatan. Sebaiknya kita membawa hati yang saya ingin melihat mereka bebas dan sembuh, dan satu-satunya cara mereka akan sembuh adalah dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan pemberitaan yang memalukan, melainkan kuasa Tuhanlah yang akan menyembuhkan mereka. Hallelujah. And Inilah yang menjadi prioritas sekarang. Karena jika seseorang dalam perbudakan, itulah yang menjadi prioritas. Karena mereka dalam penjara, diikat oleh iblis. Dan Yesus datang untuk membebaskan kita, bukan untuk menghapus rintangan kita dan lingkaran kita. Dan mencoba membuktikan diri kita atau semacamnya. Tapi dia datang untuk membebaskan kita. Dan ketika Tuhan Yesus ada di tempat kejadian, dia langsung mengusir iblis. Dia tidak bersikap seperti, biarkan aku menyampaikan khotbah 5 jam. Dan kemudian, jika kamu cukup layak, aku akan mengusir iblis darimu. Dia datang dan membebaskan orang-orang. Dia akan menunjukkan cintanya seperti seorang wanita yang akan dilempari batu oleh sekelompok orang. Dan dia menunjukkan cintanya kepada wanita itu dan menunjukkan balas kasihan padanya. Dan dia berkata pada wanita itu, sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi dia menunjukkan cintanya. Dia mendemonstrasikan cintanya dalam kuasa pada wanita itu. Dan setelah wanita itu merasakan kekuatan Tuhan, cinta Tuhan, sekarang Tuhan mengatakan, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Sekarang aku akan mengajar. amen. Hallelujah. Satu Korintus 2 ayat 4-5.
Ini pesan Paulus. Baik perkataan maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi masalahnya adalah orang-orang yang suka berkhotbah, Anda harus berhenti berbuat dosa, Anda harus bertobat. Ketika kamu berkhotbah seperti itu, saya akan memberitamu sekarang bahwa itu tidak membawa kuasa Tuhan. Itu hanya membawa sekedar keagamaan. Bahwa kebaikan Tuhanlah yang menuntun kita pada pertobatan. Kebaikan Tuhan menuntun pada pertobatan. Bukan berkhotbah dengan rasa malu. Bukan berkhotbah, kamu akan masuk neraka, pilihlah sekarang. Tahukah kamu, kebaikan Tuhanlah yang membawa kita pada pertobatan. Berserah pada Tuhan bukan suatu hal yang mudah, bahwa kita hanya bisa meyakinkan orang dengan rasa takut. Apakah kamu mau ke neraka? Berserah pada Tuhan sekarang. Itu tidak akan membuat orang berserah. Ulangi doa yang saya ucapkan. Itu tidak akan membuat seseorang hidup setiap hari memandang Tuhan Yesus. Mengatakan, aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Seperti itulah penyerahan diri yang sejati, itulah keselamatan sejati. Mengucapkan ulangi setelah saya berdoa, itu bukan keselamatan sejati. Yang sejati itu dari hati. Memilih untuk memberikan hidup mereka kepada Yesus dengan kemauan mereka sendiri. Dan setiap hari menyerahkan hidup mereka kepada Yesus, itulah keselamatan yang sesungguhnya. Dan itulah yang kita inginkan untuk orang lain. Kita perlu memiliki hati itu, agar orang-orang benar-benar diselamatkan, agar tidak mengalami lagi, diikat pinggang kita. Terima kasih Pastor Heather. Ikatan lain di pinggang kita seperti, saya mendapatkan 30 orang yang mengucapkan doa orang berdosa. Hati kita seharusnya tidak seperti itu. Hati kita tidak boleh menjadi pertunjukan untuk Tuhan atau untuk orang lain. Hati kita haruslah untuk orang-orang yang benar-benar diselamatkan. Benar-benar, sungguh-sungguh memang diselamatkan. Dan Paulus berkata, aku datang kepadamu bukan dengan hikmat yang meyakinkan. Seperti, kamu akan ke neraka jika kamu tidak memutuskan sekarang. Kamu bisa mati hari ini. Kemana kamu pilih sekarang? Itu seperti kata hikmat yang meyakinkan. Katanya, baik perkataan maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Itulah yang dia katakan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, sehingga kamu tidak mengatakan, oke, baiklah, aku tidak ingin pergi ke neraka. Dan dia bilang, aku akan masuk ke neraka, jadi aku akan memberikan hidupku kepada Yesus. Itulah iman yang berlandaskan akal budi manusia, yang berdasarkan apa kata manusia, tidak berlandaskan pada perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi dengan bukti kuasa Roh. Sehingga iman kamu akan berlandaskan pada kuasa Tuhan. Sehingga dengan kata lain, kita harus menjadi bejana yang membawa kuasa Tuhan. Sehingga ketika kita melayani, apapun yang kita lakukan, baik itu perkataan yang kita ajarkan, perkataan itu mengandung kekuatan. Baik itu melepaskan pengurapan yang kamu bawa dari perjumpaan nyata dengan Tuhan. Baik itu memerintahkan iblis pergi dan orang tersebut dibebaskan dan mengalami perjumpaan nyata dengan Tuhan. Orang itu akan benar berjumpa dengan Yesus. Kamu tidak bisa selamat sebelum kamu berjumpa dengan Yesus. Kamu tidak bisa benar-benar berserah sampai kamu berjumpa Yesus. Jadi kita perlu memiliki hati yang agar mereka benar-benar bertemu Yesus. Dan hanya mengkhotbahkan pertobatan dalam agama dan rasa malu dengan rasa takut, dengan kebanggaan seperti pertunjukan yang tidak akan membuat orang-orang benar-benar diselamatkan. Itu akan membuat lebih banyak orang Kristen yang religius, hidup suam-suam kuku dan tidak memuliakan Tuhan. Dan menjadi hakim semua itu yang banyak kita lihat dalam tubuh Kristus saat ini. Tapi
Kalau kita bisa menjadi bejana yang membawa kekuatan Tuhan, maka manusia akan benar-benar diselamatkan. Mereka akan bertemu kasih-Nya, mereka akan berjumpa kebaikan-Nya, dan itu akan menuntun pada pertobatan. Dan jadi inilah yang terjadi ketika kamu membawa kuasa Tuhan. Tuhan melakukan semuanya. Seperti kamu hanya perlu melepaskan saja. Kamu tidak harus seperti, oke, sudahkah kamu memberikan hidupmu pada Yesus? Apakah kamu sudah mengucapkan doa khusus ini? Kamu melepaskan pengurapan. Dan orang-orang akan benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hati mereka sendiri. Dan kemauan mereka sendiri jatuh cinta pada Yesus. Dan membuat keputusannya sendiri dan waktu pribadi mereka untuk memberikan hidup mereka pada Yesus seperti sumpah pernikahan. Itu seperti keputusan sejati. Daripada keputusan yang efisien seperti ucapkan kalimat ini. Tetapi itu adalah kata-kata yang jujur sebagai perjanjian sejati Anda dengan Tuhan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, Itu penting bagi kita untuk mengajarkan tentang pentingnya menyerahkan diri. Dan bahwa Yesus layak untuk disembah. Bahwa kita harus hidup setiap hari untuk menyenangkan hati-Nya. Tapi kita harus berkhotbah dengan cara ini yang berasal dari kebenaran hidup kita sendiri. Ketika saya berkhotbah kepada kamu tentang penyerahan diri, itu dari hidup saya sendiri, dari hati saya. Bukan dari misi untuk membuat kamu berhenti berbuat dosa. Tapi itu penyerahan diri pada Yesus adalah keputusan terbaik yang pernah kamu ambil. Aku telah berserah dan aku baru saja melihat kehidupan yang berkelimpahan seperti aku tidak pernah bayangkan. Dia layak atas penyerahan dirimu. Berserahlah padanya. Begitulah seharusnya kita berkhotbah tentang pertobatan. Daripada berhentilah berbuat dosa, kamu jahat. amen. Hallelujah. Okay. Saya akan ke pertanyaan selanjutnya sekarang yang mungkin sering ditanyakan orang-orang. Apakah kamu harus menjadi orang percaya untuk menerima pembebasan? Jadi di Matius 8 ayat 16. Oke, sebelum ke situ, saya ingin berbagi kesaksian terlebih dahulu. Kesaksian ini datang kemarin. Saya merasa saya harus membagikan ini dengan Pai Air. Beberapa dari kalian mungkin pernah melihatnya secara online. Itu sangat indah. Oke, dengarkan ini. Ini adalah seseorang yang telah menonton secara online. Mereka belum pernah di sini secara langsung. Ini kesaksian mereka. Saya dulu beragama Buddha selama 46 tahun. Saya tidak pernah membaca Alkitab seumur hidup saya sampai saya menemukan video Apostle Catherine. Saya banyak masalah hubungan dengan suami saya, anak perempuan saya, orang tua saya, saudara laki-laki saya, dan tetangga saya. Saya merasa sangat sendirian dan merasa tidak dicintai oleh siapapun. Rasanya aku tinggal di lubang kecil yang gelap dan dalam. Aku ingin menghilang dari dunia ini karena aku merasa sangat tidak berguna. Aku dulu gampang marah, frustasi, dan tidak bisa melakukan apa yang kuinginkan. Tapi kadang aku merasa tidak semuanya salahku karena beberapa roh jahat mungkin melekat padaku. Dan kemudian aku menemukan Apostle Catherine. Dengan menonton video Apostle Catherine, aku bisa melepaskan roh jahat itu keluar. Aku tidak percaya begitu banyak iblis yang keluar dariku. Setelah itu duniaku berubah. Aku tidak merasakan amarah. Hanya kata-kata baik yang keluar dari mulutku. Hubungan dengan keluargaku sudah sangat luar biasa. Tak ada lagi kegelapan dalam diriku. Segera setelah saya bebas, saya menyerahkan diri saya pada Tuhan dan Yesus. Hallelujah. Saya tidak bisa menahannya. Aku langsung percaya. Tuhan dan Yesus mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bukankah itu terlihat seperti ayat di atas? Atau ayat sebelumnya? Pesan saya datang dengan demonstrasi kuasa roh sehingga imanmu tidak bertumpu pada hikmat manusia tetapi pada kuasa Allah. Bukankah itu kedengarannya seperti itu? Segera setelah saya bebas, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan Yesus. Saya tidak bisa menahannya. Aku langsung percaya Tuhan dan Yesus punya kekuatan yang luar biasa. Saya membuang semua barang yang berhubungan dengan Buddha, semua obat-obatan herbal yang saya miliki.
Saya sekarang membaca Alkitab dan menonton video Apostle Catherine setiap hari untuk belajar dan memahami Yesus. Saya sekarang mengunjungi gereja-gereja lokal untuk mencoba menemukan gereja yang saya rasa nyaman dan berharap untuk dibaptis di sana. Saya sekarang mengerti bahwa setiap orang adalah anak Tuhan. Yesus memberikan pengurapannya kepada saya melalui Apostle Catherine meskipun saya Buddha. Terima kasih Apostel. Saya berharap non-Kristen akan dibebaskan seperti saya dan menemukan kebenaran dunia ini dan Tuhan. Praise God! Hallelujah. Hallelujah. Jadi kesaksian itu sudah menjawab pertanyaan itu kan? Pertanyaannya, apakah kamu harus menjadi orang percaya untuk menerima pembebasan? Ya, kesaksian itu sudah menjawab pertanyaan itu. Baik, ketika kamu melihat Yesus, ketika dia melayani, dikatakan di Matius 8:16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan ia menyembuhkan semua orang menderita sakit. Dan ayat ini seperti pengulangan yang mirip. Seperti di sana kita melihat ayat semacam ini mirip dengan ayat ini di seluruh Injil. Seperti seringkali kita melihat Yesus datang ke kerumunan orang-orang yang dirasuki setan dan yang sakit datang kepada Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia menyembuhkan dan membebaskan mereka semua. Kita melihat ini lagi dan lagi dan lagi. Dan jadi kita tidak pernah menemukan Yesus bersikap pilih dengan siapa yang dia layani. Itu sederhana saja. Semua yang datang, siapa saja yang datang, dia melayani mereka. Dia membebaskan mereka, semua orang. Itulah yang terjadi berulang kali. Jadi itulah jawaban kita. Jawabannya adalah semua yang datang kepada Yesus. Semua yang datang. Dan itu sederhana. Agama membuat segalanya menjadi begitu rumit. Nah, sudahkah kamu melakukan doa orang berdosa ini? Kamu tahu, bolehkah kita melayani mereka jika mereka belum bebas? Karena lebih banyak lagi iblis yang dapat datang kembali. Firman Tuhan mengatakan itu bahwa ya ketika satu setan pergi, jika kamu tidak mengisi hatimu, lebih banyak lagi iblis bisa datang kembali. Firman Tuhan mengatakan itu, tapi intinya adalah ingat apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwa kebaikan Tuhanlah yang menuntun pada pertobatan. Jadi kamu tahu bahwa kesaksian yang baru saja saya bagikan padamu, dia dibebaskan dan apa yang dia katakan segera setelah saya menyerahkan hidup saya untuk Yesus, katanya, aku tidak bisa menahannya. Ketika kamu bertemu Yesus, dia sangat tak tertolakkan. Dan jadi kita perlu bertemu Yesus seperti yang saya katakan untuk jatuh cinta padanya dan berserah padanya. Dan bagi banyak orang, cara mereka bertemu Yesus adalah melalui pembebasan. Dan inilah cara yang sangat ampuh di mana Tuhan menunjukkan cintanya bahwa seseorang yang telah terikat selama bertahun-tahun dia bebas dalam hitungan detik. Bahwa itu adalah cara yang sangat ampuh di mana Yesus membuktikan cintanya. Dan inilah yang terjadi di zaman Tuhan Yesus. Dia seperti saya bilang tadi, dia memberitakan khotbah terlebih dahulu dan kemudian berkata, "Oke, apakah kamu percaya bahwa saya perlu mendengar kalian semua mengatakan, aku percaya, dan kemudian saya bisa mengusir setan keluar dari kalian." Kita tidak melihat kejadian Yesus pada masa itu. Kita melihat dia mendemonstrasikan cintanya dan kemudian orang-orang mempunyai kebebasan untuk memilih. Jika mereka ingin melayani iblis, setelah itu mereka bebas memilih. Dan dirasuki lebih banyak iblis lagi, tetapi kebanyakan orang akan menemukan Yesus tidak dapat ditolak. Dan atas pilihan mereka sendiri memilih untuk mengikutinya. Dan akan berserah. Dan inilah mengapa ini penting bagi kita untuk memiliki gereja, agar orang-orang dapat diperlengkapi, sehingga mereka dapat belajar apa artinya memenuhi diri mereka sendiri dengan roh, memastikan agar tidak ada lagi roh jahat yang akan datang. Amen. Hallelujah. Jadi, bagaimana kita seharusnya melihat itu? Sebagai siapapun yang datang kepada Yesus, sangat simpel.
Siapapun yang datang kepada Yesus sehingga dapat memiliki arti yang berbeda seperti aku tidak tahu, aku pernah mendengar orang-orang dibebaskan dan disembuhkan. Aku butuh kebebasan. Aku tidak tahu banyak tentang Yesus, tapi aku akan melihatnya. Datang dengan hati yang terbuka. Sikap seperti itu benar. Untuk datang kepada Yesus, itu benar. Dan itu tidak apa-apa. Kita tidak perlu menjadi religius. Siapapun yang datang, itulah yang hebat dengan datang ke gereja atau menonton video. Kamu memposisikan diri, kamu terbuka untuk Yesus datang menyentuhmu dan mendapatkannya. Amen. Lalu saya juga mau menjawab pertanyaan itu. Hanya mereka yang membuka diri untuk menerima pembebasanlah yang dapat menerima pembebasan. Hanya. Jadi itu tergantung. Tidak seperti jawaban konkret yang dimana selalu sama dalam setiap situasi. Saya ingat di taman, beberapa dari kalian mungkin pernah di sana. Lebih dari 1 tahun yang lalu. Ada seorang wanita yang datang dan membawa anak remajanya. Dan anak remaja itu mengatakan pada awalnya tidak ingin datang ke gereja. Dia ingin tinggal di kamarnya. Dia penuh depresi dan dia hanya ingin tinggal di kamarnya. Dia tidak ingin datang. Tetapi wanita itu membawanya. Dan ketika dia ada di sana, urapan datang padanya dan dia mulai gemetar, bermanifestasi. Dan maksud saya bahwa kamu bisa melihat bahwa apa yang terjadi seperti mata rohaninya terbuka. Wow, Yesus lagi menyentuhku. Ini nyata, kuasa Yesus nyata. Dan pada saat itu, meskipun dia datang ke taman tidak dengan hati yang terbuka, tetapi Tuhan menyentuhnya dan dia membuka diri. Dan dia akhirnya menanggalkan itu dan Tuhan menyelamatkannya. Dia merasa Hallelujah. dia terjatuh ke di tanah dan pria itu membangun dan dia melepaskan kacamatanya dan dia bilang, aku bisa melihat. So, hallelujah. Jadi Tuhan menyelamatkannya dan dia menyembuhkan penglihatannya dan kemudian dia bersaksi setelah pelayanan itu bahwa dia diangkat ke surga. Seperti dia mengalami seluruh pertemuan itu, seluruh penglihatan. Namun kamu tahu, dia mengutip kata-kata dalam Alkitab dan Yesus memberitahunya semua ayat-ayat ini. Dia bahkan tidak tahu maknanya karena dia tidak masuk ke dalam surga. Dan dia mengatakan ayat-ayat ini seperti kita adalah garam dan terang dunia dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan seperti sedang berkhotbah. Dan semua ini terjadi dengan dia. Bahkan dia tidak begitu terbuka ketika dia datang. Jadi kita punya contoh seperti itu. Tapi kemudian ada beberapa contoh di mana jika seseorang datang dan mereka seperti ragu-ragu, seperti mereka belum siap untuk melepaskan seluruh hal-hal duniawi. Itu adalah area di mana mereka sebenarnya menggunakan kehendak bebas mereka untuk bertahan pada hukum iblis. Dan itulah yang membuat iblis pergi adalah ketika mereka kehilangan hukum-hukum iblis. Jadi ketika kamu datang ke hadirat pengurapan, di mana urapan Tuhan itu adalah pemerintahan kerajaan dan juga otoritas Kristus dijalankan, dan itu sangat simpel. Seperti kerajaan Tuhan harus datang. Kerajaan kegelapan mereka harus pergi. Karena ini adalah pemerintahan kerajaan Tuhan di sini. Dan juga otoritas Kristus yang dieksekusi harus pergi seperti yang Tuhan katakan. Kita diberi otoritas dan sebagai bejana Tuhan, kita nyatakan iblis ini harus pergi. Iblis itu harus mendengarkan dan menaatinya, dia harus pergi. Tapi jika seseorang juga berpegang pada iblis mereka, disitulah tempat di mana iblis itu dapat bertahan dan memiliki hak-hak hukum. Sehingga itu tergantung pada situasinya. Tapi semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita memberikan otoritas kita pada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku ingin Engkau melakukan apa yang Engkau mau. Aku ingin iblis ini pergi dariku. Dan saat itulah mereka kalah dan semua hak-hak hukum mereka.
Amen. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sekarang yang mungkin kalian miliki. Bisakah kamu terkena setan karena berada di tempat yang sama dengan pengusiran setan? Sama sekali tidak bisa. Itu doktrin dari iblis. Itu adalah doktrin dari iblis untuk mencegah orang menerima pembebasan, untuk mencegah orang datang ke tempat di mana kuasa Tuhan bergerak, dan juga untuk menjaga agar pembebasan tidak dipublikasikan sebagaimana yang Tuhan inginkan dan berusaha menyembunyikannya dan hanya sebatas pertemuan pribadi untuk menjaga agar Tuhan tidak mendapatkan segala kemuliaan. Jadi dia mengekspos hari ini. Jadi pertama-tama kamu tidak bisa terkena setan di mana setan diusir. Ini hanyalah kebohongan iblis yang dibuat oleh seseorang. Dari iblis. Karena cara iblis masuk di alam roh adalah ketika seseorang membuka pintu di alam roh. Bukan di alam fisik. Melainkan di alam roh. Terkadang bisa juga sama dengan lokasi fisik, tapi itu seperti di klub, di kamar tidur seseorang. Tapi di alam roh, inilah yang membuka pintu. Itulah yang membuat setan masuk. Contohnya, inilah pintu yang akan terbuka di alam roh, di mana setan bisa masuk ketika kamu mengucapkan kata-kata kematian pada diri sendiri. Ketika kamu setuju dengan kehendak iblis atas hidupmu, kamu setuju dengan hal itu. Itulah yang membuka pintu dan mereka masuk. Jadi kamu boleh berbicara di mana saja. Baiklah, saya kira jika kamu berbicara di gereja, jika kamu mencoba memilih berbicara tentang kematian, maka tentu saja. Tapi dimanapun kamu berada, di kamar tidurmu, dimanapun kamu berbicara kematian, setan bisa masuk ke sana. Berbuat berdosa juga. Seperti memakai narkoba, meminum alkohol, itu juga membuka pintu. Menonton video porno, masturbasi, seks bebas, itulah yang membuka pintu. Menonton film horor, menonton hal-hal vulgar keji, mendengarkan hal-hal vulgar, musik vulgar, itulah yang membuka pintu. Melakukan sihir, pergi ke paranormal, itulah yang membuka pintu. Bermain dengan papan ouija, itulah yang membuka pintu. Merayakan hal-hal, merayakan Halloween, bisa membuka pintu. Hallelujah. Terima kasih Yesus. Mata terbuka hari ini, amin. Membiarkan dirimu untuk dimanipulasi. Jika seseorang mencoba memanipulasi kamu seperti dalam suatu hubungan dan mengendalikanmu, dan kamu tidak memberi batasan dan mengatakan tidak ketika Tuhan menyuruhmu untuk mengatakan tidak, tapi membiarkan mereka mengontrolmu, itulah yang buka pintu kepada iblis, pengikat jiwa kepada iblis. Ya, jadi ini semua adalah contoh pintu bisa terbuka. Begitulah cara iblis masuk. Itulah satu-satunya cara iblis bisa masuk. Itu bukan hal yang bersifat fisik. Jadi, jika iblis keluar dari suatu tempat, bukan berarti mereka sedang mencari tempat lain. Kemana aku akan masuk sekarang secara fisik? Bukan seperti itu cara kerjanya. Bukan seperti itu cara kerjanya. Kita sedang membicarakan alam roh. Jadi, sebenarnya ketika kamu berada di tempat pengurapan Tuhan, kamu berada di tempat teraman yang pernah kamu temui. Ya. Yeah. Tempat yang paling aman kamu temui. Inilah mengapa itu adalah kebohongan iblis. Saya sudah bilang sebelumnya. Karena kuasa Tuhan itulah yang menghancurkanku. Jadi disinilah kalian akan terbebas dari iblis jika kalian memilikinya. Dan ketika kalian tertanam di gereja yang ada pengurapan Tuhan, maka kamu akan memiliki pelindung di alam roh. Penutup atau pelindung pengurapan yang sama dengan ketika mengusir setan, itulah yang penutup yang melindungimu.
Ada seorang pria di sebuah acara yang pernah saya layani di Carolina Selatan minggu ini. Dan dia adalah pria yang lebih tua, dia seorang pendeta dan dia pergi berdoa untuk melayani seorang penyihir. Dia mencoba melayani seorang penyihir. Mencoba untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada seorang penyihir. Dan setelah itu terjadilah serangan setan yang paling intens dan penindasan dan penyakit mendatangi istrinya segera setelah itu. Dan jadi inilah bagian pentingnya pelindung, di mana kuasa Tuhan berada, di mana pengurapan berada. Karena kadang-kadang kita dapat memulai sebuah pelayanan misalnya, dan kita dapat memiliki pengurapan dalam jumlah tertentu. Tapi kita butuh urapan yang lebih tinggi untuk menyelimuti kita, melindungi kita. Jadi, ketika memiliki penutup itu, kita tidak perlu takut pergi ke tempat gelap. Kita dipanggil untuk pergi ke tempat gelap, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Itulah mengapa kita perlu perlindungan penutup di alam roh. Itulah pengurapan sesungguhnya di alam roh atas kita. Amen. Jadi ketika kamu berada di mana kuasa Tuhan berada, datanglah dan tanamkan dirimu. Di sanalah penutup itu datang atas hidupmu. Perlindungan itu datang ke dalam hidupmu. Dan disinilah kamu akan menerima impartasi pengurapan bagimu untuk mengusir setan dari orang lain. Itulah sebabnya iblis tidak ingin kamu mempercayai kebohongan ini juga. Dia tidak ingin kamu menerima impartasi. Jadi, kemana setan pergi selanjutnya? Kemana setan itu pergi? Ketika mereka diusir, mereka dikirim. Seringkali biasanya mereka kembali ke pengirimnya. Apakah kamu tahu siapa yang mengirim setan? Penyihir dan penyihir perang. Mereka yang mengirim iblis. Iblis memiliki kerajaannya sendiri. Tuhan memiliki kerajaannya, ia memiliki pelayan, iblis punya kerajaan dan juga pelayan. Jadi, penyihir mengirim iblis, iblis kembali ke penyihir, kadang mereka pergi ke lubang neraka, ke sanalah mereka pergi. Ini bukan tempat fisik seperti mereka berlama-lama di sini. Tidak. Tidak. Mereka langsung kembali ke pengirimnya. Jadi ini tempat teraman yang kamu bisa. Disinilah kuasa Tuhan berada. Hallelujah. Dan tentu saja itu termasuk anak-anak. Aku telah mendengar hal-hal gila. Kamu harus menutup mata dan telinga anak-anak. Ini adalah kebohongan iblis. Tidak, anak-anak juga terlindungi sepenuhnya. Amen. Hallelujah. So Aku juga ingin berbicara tentang kemana iblis pergi. Dan apa yang perlu dikatakan untuk mengusir iblis. Firman Tuhan itu simple, dan kerajaan Tuhan juga simple. Tapi agama telah membuat itu menjadi rumit. Ketika kamu baca Injil dan melihat pelayanan Yesus, cara dia melayani sangat simple. Ketika dia mengusir setan, itu sangat simple dan cepat. amen. Karena dia penuh dengan kuasa yang sangat besar, sehingga tidak ada pergulatan dengan iblis. Begitulah seharusnya bagi kita. Dia bilang bahwa kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, bahkan lebih hebat. Jadi kita bisa mendapatkan urapan yang sama. Jadi, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan ketika dia mengusir setan dari orang-orang. Lukas 4 ayat 35. Tapi Yesus menghadiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya. Itu saja. Yang dia katakan, itu saja. Dan setan itu pergi. Sangat simple. Amin. Matius 8 ayat 32. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati ke dalam air. Setan berkata, jangan usir kami ke lubang, tolong kirim kami ke babi-babi itu sebagai gantinya. Dan Yesus berkata, oke, pergi. Yang dia lakukan hanyalah mengatakan, pergi. Satu kata, dan mereka pergi. Markus 5 ayat 8, sebab Yesus telah mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Sangat simpel lagi. Amin.
Hanya itu yang dia katakan. Markus 9 ayat 25. Hai engkau roh yang menyebabkan bisu dan tuli. Aku perintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan merasukinya lagi. Sangat simpel kan? Tapi tunggu, maksudmu Yesus tidak mengatakan aku mengikatmu dan aku mengirimmu ke duguk-duguk-duguk. Karena aku pernah dengar bahwa kamu harus katakan aku harus mengikatmu dan kamu harus mengirim setan-setan ke lubang. Tapi menurutku kita harus mengikuti Yesus. Amin. Yesus sangatlah sederhana. Dia bilang keluar, pergi. Jadi itulah yang harus kita lakukan hari ini. Keluar, pergi, tinggalkan. Apapun jika kamu berbicara bahasa yang berbeda. Kata-kata untuk keluar, pergi, sesuaikanlah dengan bahasa kalian. Amen. Beberapa orang mengatakan, kamu perlu mengatakan aku mengikatmu atau lainnya. Aku tidak tahu. Banyak hal keagamaan yang saya pernah dengar. Matius 18 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu apapun yang kamu ikat. Versi amplifikasi mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi maksud ayat ini adalah kamu tahu, kita dipanggil untuk membawa kerajaan surga ke bumi ini. Jadi di kerajaan surga tidak ada kerajaan iblis. Tidak ada sakit, penyakit, dan kematian juga tidak ada. Dan hanya ada kedamaian, kegembiraan, cinta, dan hidup berlimpah dicurahkan. Dan ketentuan dilepaskan, dicurahkan. Jadi begitulah di surga. Dan itu sudah terjadi di sana. Dan karenanya kita membawa surga ke bumi. Dan jadi kita memerintahkan iblis untuk pergi. Kita ikat iblis-iblis itu dengan mengatakan pergi. Kita tidak harus mengatakan kata mengikat atau apapun. Kamu tahu, dan saya curahkan pengurapan ini seperti mengatakan lepas, melepaskan. Itu sudah pernah dilakukan, kita membawanya ke bumi ini. Itulah maksudnya. Sederhana sekali. Amen. Hallelujah. Jadi ketika kamu mengusir setan, kamu tidak perlu mengatakan semua hal-hal keagamaan ini yang mungkin sudah orang-orang katakan padamu. Kamu perlu bilang, lakukanlah apa yang Yesus lakukan. Simple sekali, kamu punya otoritas itu. Itu tentang otoritas yang kamu bawa. Itu seperti ketika kamu sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Yesus dan berserah pada Yesus. Kamu benar-benar adalah anak Tuhan. Dan itulah hidupmu, berserah pada Yesus. Dan kamu berjalan dalam otoritas dari Yesus. Kamu datang dalam nama Tuhan Yesus. Kamu datang dalam nama Yesus. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Amen. Dengan itu, maksud saya, kadang Tuhan Yesus hanya berkata, pergi. Kamu tahu, kalau aku berkata, pergi, berarti aku mengatakannya dalam nama Yesus. Tanpa mengucapkan kata-kata yang diperbolehkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya pribadi mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus berkali-kali. Kata-katanya, tapi aku tidak harus. Aku tidak harus mengucapkannya dari waktu ke waktu untuk membantu orang-orang memahami bahwa ini benar-benar Yesus. Kamu tahu, kita harus, itulah kebijaksanaan. Tapi secara teknis, kita datang dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kamu bisa katakan, kamu berjalan dalam otoritasmu dalam nama Tuhan Yesus. Tapi orang religius berpikir, kamu harus mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kamu lupa mengatakan Yesus. Kamu tahu, itulah religius. Itu tentang identitasmu. Apa yang kamu bawa. Bukan secara teknis dari perkataan yang diucapkan. Amen. Hallelujah. Praise God. Puji Tuhan. Apakah kamu belajar sesuatu hari ini? Hallelujah. Hallelujah. Tuhan sedang memulihkan pengurapannya di tempat yang belum ada tubuh Kristus. Dan dia sedang mengembalikan pembebasan ke gereja. Dan dia sedang membangun gerejanya. Dia sedang membangun fondasinya.
dan dia membangun fondasi yang murni, dan dia membuang semua sampah-sampah keagamaan yang menghalangi. Amin. Karena sampah keagamaan yang menghalangi itu membuat kita kurang efektif. Karena masalahnya adalah iblis melihat di alam roh. Semakin kita berjalan dalam kebenaran yang sesungguhnya, semakin mata rohani kita terbuka tentang bagaimana kerajaan Tuhan yang sesungguhnya. Itu bukan tentang agama, kamu tahu, tapi semakin kita memahami otoritas, semakin kita memahami hal ini, seperti yang saya ajarkan hari ini, semakin banyak iblis menghormati dan taat. Iblis di mana-mana dan berkeliaran. Ketika orang dibutakan oleh agama, itu membiarkan agama menghalangimu. Kamu membiarkan agama membuatmu kurang kuat dalam Kristus. Jadi ini super penting. Ini super penting untuk kita lakukan dengan benar. Sangatlah penting. Kita menyingkirkan keagamaan dan berjalan di jalan simpel dari Tuhan. Kuasanya dalam kesederhanaan. Dan penting bagi kita di sini di gereja 5F Church, di mana kita dipersatukan dengan cara ini, bahwa kita dipersatukan dengan kerajaan Tuhan, kebenarannya. Karena dengan begitu, kerajaan Tuhan dapat datang dengan paling efektif. Kamu tahu, tidak ada setan yang bersembunyi, tapi mereka semua harus pergi. Kerajaan Tuhan harus datang, seperti di bumi, seperti di surga.